Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat sehingga bisa bertatap muka walaupun melalui media channel YouTube, Facebook. Mudah-mudahan kesehatan ini benar-benar menjadikan kita semakin bersyukur pada Allah. Kita tetap berikan keselamatan, keluarga kita selamat, masyarakat kita selamat, bangsa kita selamat, dan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ini adalah episode yang kedua dalam edisi hijrah. Apa atau syarat apa yang harus dipenuhi atau apa syarat dari hijrah itu, dan bagaimana agar hijrah itu benar-benar memiliki makna, memiliki manfaat yang besar buat kita di dalam kehidupan kita ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah buat seluruh guru-guru kita dan juga orang tua kita, mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan di surganya Allah. La hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susana bana wa ummatina wa jaddatina wa ustadina masyayikhina wa muallifina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di episode sebelumnya, episode pertama sudah kita bahas arti dari hijrah itu, yaitu perpindahan dari tempat satu menuju tempat yang lain, perpindahan dari kondisi satu dengan kondisi yang lain, tentunya perubahan yang baik. Maka kalau kita berbicara tentang hijrah, sebenarnya syaratnya apa orang hijrah itu? Tentunya kalau kita membahas tentang perpindahan tempat, maka syarat yang mungkin mewakili seluruhnya, yaitu yang pertama, orang kalau mau hijrah ada sesuatu yang ditinggalkan. Dan yang kedua, ada sesuatu yang dituju. Kalaulah tempat, ada tempat yang ditinggalkan. Tempat apa? Tempat yang dolim, penuh dengan kedoliman, tempat orang kafir, tempat penuh dengan kemaksiatan. Kemudian ada tempat yang dituju, tempat yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya. Kalau itu tempat, kalau seandainya keadaan, maka syarat ini juga akan berlaku. Ada keadaan yang penuh dengan kedurhakaan, kemaksiatan, ini adalah keadaan yang ditinggalkan, menuju keadaan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini secara garis besar atau secara umum syarat dari hijrah itu seperti itu. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana agar hijrah kita memang penuh dengan makna? Agar hijrah kita ini memang benar-benar bermanfaat, bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, coba kita tengok dalam surat At-Taubah ayat 20. Ini kita akan lihat secara tersirat bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Mereka itu adalah a'dhamu darajatan indallah, a'dhamu darajatan indallah. Mereka akan mendapatkan derajat yang luar biasa, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Maka di sini secara tersirat ada tiga, agar kita benar-benar sukses dalam tindak tanduk kita atau hijrah kita, perubahan kita. Karena intinya sebenarnya sederhana. Orang yang sukses itu ada khairukum man kana yaumu khairum min amsi fa huwa rabbi. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari yang lalu, itu adalah orang yang sukses. Itu adalah orang yang beruntung. Maka di sini juga, maka orang yang mau berhijrah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama disebut aman. Ini yang tersirat dari ayat ini. Aman. Maka orang yang hijrah itu harus benar-benar beriman kepada Allah, yaitu didasari dengan niat lillahi ta'ala,
untuk Allah wa rasul. Man kanat hijratulillah wa rasul, fa kanat hijratulillah wa rasul. Barang siapa hijrahnya itu karena Allah, untuk Allah, maka hijrahnya itu nanti akan kembali karena Allah lah yang akan membalas. Tapi kalau seandainya iman ini sudah rapuh, maka otomatis di tengah perjalanan hijrahnya nanti setengah-setengah. Perubahan yang dia akan inginkan itu tidak akan bisa maksimal karena imannya pondasi ini rapuh, pondasi ini tidak kokoh. Itu yang pertama, iman. Maka kuatkan tekad, ikhlaskan diri untuk Allah SWT, karena memang disinilah letak kualitas ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahajaru. Ini artinya adalah dan orang-orang yang hijrah. Mungkin secara tersirat akan diartikan kalau ingin kita sukses bukan hanya sekedar iman aja, buktikan, apresiasikan dengan perbuatan, dengan amalia, berusaha. Wah, ini penting dari usaha. Jarib walahid takun arifan. Coba dan amati, perhatikan, niscaya engkau akan mengetahui. Makanya dalam bahasa Inggris adalah experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka ada sebuah mahfudzat lagi, manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ini nanti akan mendapat, itu merupakan kriteria yang ketiga nanti. Tapi setidaknya sebagai ikhtiar, sebagai manusiawi, sebagai sunatullah, bahwa kita harus berusaha. Ini yang akan dinilai oleh Allah. Usaha kita, sejauh mana usaha kita. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita sudah selesai melakukan usaha kita, ila rabbika farghab, maka kembalikan kepada Allah. Hanya kepada Allah lah harapan kita untuk menentukan kesuksesan ataupun tidak. Karena ini Allah akan melihat ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa di antara kita yang benar-benar amalannya itu menjadi amalan yang terbaik dengan adanya ini semuanya. Jamaah rahimakumullah, itu hijrah. Jadi kalau ingin benar-benar ingin mendapatkan hidayah, ya datangi majelis. Ini sebuah ikhtiar. Kalau ingin mendapatkan hidayah, datangi majelis, kumpullah dengan orang-orang yang soleh, cari ilmu. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu adalah orang yang akan mendapatkan hidayah. Mereka itu ada orang yang cerdas. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qawla. Mereka yang mendengarkan perkataan fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti perkataan yang baik dari perkataan yang dia dengarkan tersebut. Itulah ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu yang akan mendapatkan hidayah dan insya Allah mereka itu adalah orang yang ulul albab, cerdas. Ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 18. Maka hijrah ketika kita berubah, ketika kita pindah, di samping iman yang kokoh, iman yang ada dalam hati kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai ridha Allah, kita harus benar-benar berhijrah, kita harus benar-benar berikhtiar sebagai bentuk sunnatullah. Kalau ingin kaya, bekerja yang keras. Kalau ingin mendapatkan ilmu, belajarlah. Thalabul ilmi, thalibul ilmi. Kita harus mencari ilmu, thalabul ilmi. Kita harus menjadi orang pencari. Namanya mencari tidak diam saja. Mencari itu harus berusaha. Datang ke majelis ilmu, mendengarkan perkataan. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini adalah wajahadu fi sabilillah. Ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka orang yang ingin berubah, orang yang hijrah menjadi hijrah yang baik, maka dia butuh pengorbanan. Kalaulah baginda Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota Mekah tempat kelahiran beliau menuju kota Madinah. Begitu juga pengikut-pengikut kaum muslimin yang lain, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah merelakan dirinya untuk menggantikan baginda Nabi tidur di bilik Rasulullah
kemudian mempersilahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan rumah, agar nanti seandainya ada kaum kafir Quraisy yang mau datang menggerebek rumah, kemudian mau masuk kamar, seandainya mau membunuh, itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang siap untuk menjadi pengganti dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jiwanya Sayyidina Ali dikorbankan. Ini kesungguhan. Kalau kita umumkan kesungguhan, sungguh-sungguh ketika ingin berusaha, ketika ingin mendapatkan sebuah hasil, sungguh-sungguh. Sekali lagi, manjada wajada. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan a'dhamu darajatan indallah. Kita akan mendapatkan balasan, yaitu berupa derajat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan kita insya Allah akan mendapatkan kemenangan. Maka dari proses hijrah ini, di situ kita sudah penuhi syarat-syaratnya. Ada tempat yang dituju, ada tempat yang ditinggal, ada kondisi yang dituju, ada kondisi yang ditinggal. Tentunya semuanya yang dituju adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggal adalah mereka tempat-tempat atau kondisi yang benar-benar tidak dalam kondisi taat atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan bagi siapapun yang ingin berubah, bagi siapapun yang ingin hijrah, maka kuatkan iman, tekadkan dalam hati, kemudian berusahalah berkorban bila perlu, dan itu merupakan sebuah kebutuhan harta, jiwa, dan raga, agar yang terakhir kita menemukan kemenangan dalam hijrah kita. Mudah-mudahan dengan adanya momentum hijrah ini, kita bisa semakin lebih baik, kita semakin sukses, dan mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar atas semua kesulitan yang sedang kita alami. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.